Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat pagi. Ayo pada bangun ya yang masih rebahan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau siapin hati kita mau nyanyiin lagu apa nih Tante? Nabi Nuh Dan istrinya. Musik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Yeay. Ya, sekarang kita mau ke lagu selanjutnya. Kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat pagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadah online Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah Engkau yang buka mata hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami. Biar kami mendengarkan firman Tuhan dan biar Roh Kudus menuntun kami, biar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, adik-adik Tunas dan adik-adik Madia, apa kabar? Tentunya sungguh amat baik ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Allah melepaskan Daud dari rencana jahat Saul. Nah, firman Tuhan hari ini diambilkan dari 1 Samuel 18 dan 19. Nah, adik-adik tentu masih ingat gimana Tuhan membantu Daud untuk melawan Goliat. Kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Karena Tuhan bersama Daud. Tuhan menyertai Daud dan membawa kemenangan buat Daud. Nah, adik-adik, kalau misalnya dalam hidup kita bisa menang atas dosa, kita bisa tetap bersyukur ketika ada kesusahan, ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, itu juga kita sedang berperang. Dan ketika kita menang, itu karena Tuhan bersama kita. Nah adik-adik, kembali lagi ke cerita Daud. Jadi si Daud ini membawa banyak kemenangan buat bangsa Israel. Nah terus ketika Daud selalu maju berperang dan Tuhan membuat dia berhasil, jadi Daud ini terkenal. Nah oleh karena itu Saul mengangkat Daud untuk menjadi kepala prajurit. Nah ketika Daud menjadi kepala prajurit, Daud maju berperang nih dan selalu berhasil. Lalu para penari-penari dan penyanyi-penyanyi di Israel terus menyanyikan lagu puji-pujian gitu kan. Nah Saul menang melawan beribu-ribu orang, sedangkan Daud menang melawan berlaksa-laksa. Nah adik-adik tahu nggak kira-kira berlaksa-laksa itu segimana? Nah satu laksa itu sama dengan 10.000. Jadi ketika mereka menyanyikan Daud menang melawan berlaksa-laksa, itu artinya berpuluh-puluh ribu orang, jadi banyak banget ya. Nah kan Saul mendengar tuh nyanyian itu dan Saul menjadi sangat marah. Dia marah, wah mereka bilang kalau aku cuma beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Nantinya lama-kelamaan Daud yang jadi raja. Nah Saul menjadi sangat marah ya. Saul jadi dengki sama Daud. Saul jadi dengki, jadi iri sama Daud. Nah kira-kira iri sama dengki itu sifat yang baik bukan? Enggak ya, iri sama dengki itu sifat yang gak baik dan gak disukai Tuhan. Nah ketika kita membiarkan iri atau dengki, membiarkan dosa melekat di hati kita, lama-lama dosa itu akan menguasai kita. Dosa itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah Tuhan gak suka ya. Nah makanya kayak Saul, kita jangan iri, kita jangan menaruh iri sama dengki dalam hati kita. Nah terus waktu itu kan Daud biasa main musik gitu kan, main harpa di rumah Saul. Nah ketika itu Saul berada di rumahnya dan Daud lagi main musik buat Saul. Nah ketika itu tiba-tiba roh jahat datang dan Saul tuh dikuasai roh jahat. Nah Saul tuh jadi iri sama dengki sama Daud. Lalu waktu itu si Saul sedang bawa tombak dan dia menancapkan tombak itu. Dia ingin melemparkan tombak ke arah Daud gitu. Biar si Daud tertancapkan tombak ke dinding gitu kan. Karena Saul saking keselnya. Saul tuh saking dikuasai roh jahatnya. Nah tapi kira-kira Daud kena tombak itu enggak adik-adik? Nah enggak, karena Tuhan meluputkan si Daud. Nah bahkan sampai 2 kali Saul mau menancapkan tombaknya ke Daud dan Daud mengelak gitu kan. Daud mengelak, gak kena nih sama tombakannya Saul. Nah karena gak kena, Saul tahu wah ini Tuhan menyertai Daud nih. Saul tahu kalau misalnya roh Tuhan tuh udah undur daripada Saul. Jadi Saul tahu kalau misalnya Tuhan tuh menyertai Daud, tapi roh Tuhan mulai undur daripada Saul. Jadi Saul ini mulai takut ya, adik-adik mulai takut. Nah karena Saul takut sama Daud, Saul ini sengaja mengangkat Daud jadi kepala di atas kepala 1.000 orang, kepala 1.000 prajurit. Dia pengen, wah gini aja nih biar aku menjauhkan si Daud, aku menyuruh si Daud berperang, aku menyuruh Daud maju berperang. Dan si Daud ketika dia ada di medan perang,
di tempat terdepan di perang, Saul berharap supaya si Daud ini mati. Jadi si Daud sengaja dikirim ke medan perang, supaya dengan harapan Saul kalau Daud nanti mati di medan perang. Nah, ternyata adik-adik si Daud ini bukannya mati tapi malah sangat berhasil. Dia sangat berhasil karena disertai Tuhan, dan Saul melihat Daud ini sangat berhasil. Nah, lalu Saul berbicara sama Daud. Daud kesini. Nah, Daud, kamu kan tahu aku punya anak perempuan. Anak perempuanku namanya Merab. Jadi anak perempuan Saul namanya Merab. Dan Saul ini ingin memberikan si Merab ini kepada Daud sebagai istrinya. Nah, aku akan berikan Merab ini menjadi istrimu Daud. Nah, engkau akan menjadi menantuku gitu kan. Terus tapi dengan satu syarat, kamu harus jadi seseorang yang berani dan gagah di depan Tuhan gitu kan. Dia pengen supaya Daud tetap maju berperang, karena Saul tuh berharap, oh iya semoga ketika si Daud, jadi waktu itu Daud ditugaskan melawan orang Filistin. Ketika Daud melawan orang Filistin, nanti orang Filistin sendiri yang akan membunuh Daud. Jadi aku gak usah susah-susah ngebunuh Daud, biar aja orang Filistin yang membunuh Daud gitu kan. Nah, terus dia bilang, nah syarat tadi ketika kamu mau memperisti Merab, boleh tapi kamu harus melawan orang Filistin gitu kan. Nah, terus sudah itu Daud kan merasa kecil hati kan, karena dia gimana ya aku jadi menantu raja, aku kan bukan siapa-siapa, aku kan bukan orang kaya gitu kan. Terus sudah itu tapi ketika Daud ditugaskan melawan orang Filistin, Daud kembali berhasil adik-adik. Nah, terus tapi ketika waktunya si Saul ngasih memberikan Merab jadi istrinya Daud, si Merab ini nggak jadi istri Daud. Si Merab akhirnya dikasihin ke orang lain. Jadi si Merab ini nggak jadi istri Daud gitu kan. Jadi gagal jadi menantunya si Saul. Nah, tapi ada satu lagi nih anaknya Saul namanya Mikal. Nah, si Mikal ini suka sama Daud. Mikal kan suka sama Daud. Nah, udah itu Saul bilang, nah aku akan menggantikan si Merab tadi. Nah, aku akan memberikan Mikal sebagai gantinya si Merab. Aku akan memberikan Mikal sebagai istrimu. Jadi nanti kamu akan menjadi menantuku gitu kan. Ini udah saatnya nih kamu jadi menantuku. Nah, terus si Raja Saul menyuruh beberapa utusan gitu untuk berbicara kepada Daud. Kalau misalnya Saul menyukai Daud, jadi dia akan memberikan si Mikal ini anaknya Saul untuk menjadi istri Daud. Nah, terus kan ketika Daud mendengar hal itu, dia bilang, aduh emang kamu pikir ini perkara mudah untuk menjadi menantunya raja? Aku merasa gak pantas gitu kan jadi menantunya raja. Nah, terus utusannya Saul tadi menyampaikan itu pada Raja Saul, kalau misalnya Daud bilang kalau misalnya Daud gak pantas nih jadi menantunya Saul. Nah, terus Saul gak kehabisan ide. Saul bilang, oh ya udah bilang aja gini ke Daud, Saul akan memberikan Mikal jadi istrimu kalau misalnya kamu memenuhi satu syarat ini. Jadi tolong balaskanlah dendam raja kepada orang Filistin. Jadi Saul ini punya tujuan ya memberikan Mikal ini, tujuannya biar tetap sama yang kayak tadi, ingin membunuh Daud di medan perang gitu kan, perang melawan orang Filistin. Nah, si Saul ini menyuruh agar Daud membalaskan dendam kepada orang Filistin, dan dia disuruh memberikan 100 kulit katannya orang Filistin. Kamu harus membalas dendam nih kepada orang Filistin, membalas dendam raja. Kamu harus membawa 100 kulit katannya orang Filistin gitu kan. Nah, terus udah itu si Daud menyanggupi syarat itu. Terus dia akhirnya maju berperang nih melawan orang Filistin. Nah, dia malah menewaskan 200 orang Filistin gitu kan. Jadi tadinya disuruh 100, dia malah menewaskan 200 orang Filistin. Nah, kenapa coba si Daud ini bisa berhasil? Nah, Daud ini bisa berhasil, kita lihat yuk dari 1 Samuel 18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Nah, jadi si Daud ini bisa berhasil membunuh 200 orang Filistin karena Tuhan menyertai dia, karena penyertaan Tuhan. Nah, si Saul tuh tahu banget kalau Tuhan menyertai Daud. Nah, jadi akhirnya si Saul memberikan Mikal sebagai istrinya Daud. Nah, terus udah itu
Udah nih si Daud kembali lagi berperang dan kembali lagi berhasil gitu kan. Nah suatu hari si Saul ini kembali teringat gitu. Jadi dia kayak kembali roh jahat menguasai dia. Dia kembali mau ngebunuh dia kembali merencanakan untuk membunuh Daud gitu kan. Nah terus ketika dia merencanakan untuk membunuh Daud, dia ngasih tahu nih, Saul ngasih tahu ke anaknya Yonatan sama pegawai-pegawainya. Nah Yonatan ini dia kan sayang sama Daud gitu kan, sayang sebagai sahabatnya sendiri. Yonatan anak Saul ini udah menganggap Daud sebagai saudaranya sendiri. Nah terus mendengar si ayahnya Saul mau membunuh Daud, dia menyampaikan hal itu kepada Daud. Daud, hati-hatilah kalau ayahku kayaknya sedang berencana nih untuk membunuh engkau gitu kan. Nah udah itu si Daud, wah gimana dong gitu kan. Nah terus Saul gini, terus Yonatan bilang gini, nanti deh aku akan coba bilang ke ayahku untuk membatalkan niatnya untuk membunuh engkau. Nah terus Yonatan pergi nih menghadap Saul ayahnya. Terus dia berbicara, si Yonatan ini berbicara pada Saul, ayah, kenapa engkau mau membunuh Daud? Bukankah Daud sudah baik kepada engkau? Bukankah Daud, apa yang Daud lakukan selama ini udah baik gitu kan? Dia udah memimpin orang Israel untuk menang gitu, melawan orang Filistin, melawan musuh-musuhnya. Bukankah yang dilakukan Daud itu baik? Tapi kenapa engkau membunuhnya? Jauhlah daripadamu niat itu kan jahat. Engkau akan membunuh orang yang gak bersalah gitu kan. Yonatan menasihati si Saul. Terus si Saul bilang, iya benar, aku sekali-kali tidak akan membunuhnya. Jadi Saul jadi ingat, ya aku tidak akan membunuh Daud gitu kan. Nah mendengar hal itu, tadi kan si Yonatan menyuruh Daud bersembunyi kan. Mendengar hal itu, Yonatan terus mengunjungi si Daud. Terus dia bilang, Daud, ayahku tidak jadi membunuh engkau. Ayahku bilang dia tidak akan sekali-kali membunuh engkau. Ayo udah kamu kerja lagi aja di kerajaan, di istana gitu kan. Nah jadi si Daud ini kerja di istana gitu kan. Nah terus ketika si Daud kembali lagi Daud kerja lagi kan di istana. Terus udah itu Daud berperang lagi nih, disuruh berperang lagi dan Daud berhasil lagi. Nah ketika Daud berhasil lagi, tiba-tiba roh jahat menguasai Saul gitu kan. Terus dia ingin membunuh si Daud lagi, dia menancapkan tombaknya lagi ke Daud. Nah ketika si Daud mau ditancapkan tombaknya, Daud mengelak kan. Akhirnya Daud mengelak, terus lalu si Daud nih lari kabur ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Nah Daud pulang ke rumahnya, terus sudah itu Saul mengirim utusan nih ke rumah Daud. Dia bilang kepada prajurit-prajuritnya, coba jagain tuh rumah si Daud, malam ini kamu jaga, nanti besok pagi kamu bunuh. Jadi si Saul ini udah akan membunuh si Daud. Dia menyuruh orang-orang untuk mengawasi rumahnya. Nah tapi Mikal istrinya si Daud ini tahu, jadi dia tahu kalau rumahnya tuh diawasi. Terus si Mikal ini bilang, Daud, kamu harus pergi malam ini, kamu harus melarikan diri malam ini. Karena kalau kamu tidak melarikan diri malam ini, kamu tidak akan selamat. Karena Saul ayahku akan bunuh engkau, dia udah menyuruh orang tuh untuk mengintai rumah kita gitu kan. Lah terus si Daud ini melarikan diri, dia dibantu sama Mikal untuk melarikan diri keluar gitu dari jendela rumahnya, terus kabur kan. Nah udah itu Saul nih, nah si Mikal ini menutupi tempat tidur si Daud itu tutupi pakai terafim, jadi ada kayak patung terafim gitu, ditidurin di situ, terus di atasnya dikasih kulit kambing, terus diselimutin, jadi kayak ada orang gitu loh tidur di tempat tidurnya gitu kan. Nah untuk berpura-pura menjadi Daud gitu kan. Nah terus udah itu si Saul ini menyuruh orang untuk mengambil Daud. Nah ayo bawa Daud ke sini gitu kan. Nah terus orang-orang tadi mengintai rumah Daud bilang ke Mikal kalau mereka mau mengambil Daud. Tapi Mikal bilang Daudnya lagi sakit, jadi Daud tidak bisa menemui Raja Saul gitu kan. Nah terus orang-orang tadi, utusan tadi pergi gitu kan ke Saul. Terus dia bilang kalau misalnya si Daud ini lagi sakit, tapi si Saul kekeh, Saul pengen tetap bawa aja si Daud ke
ke sini gitu kan untuk menghadap aku akan menjemput dia dan aku akan bunuh dia gitu kan. Nah terus ketika orang utusannya Saul pergi lagi ke rumah Mikal untuk mengambil si Daud, pas mereka buka ternyata yang di dalam selimut itu tuh patung terafim gitu kan. Nah kemana si Daudnya? Daudnya kan udah melarikan diri ya, jadi yang di situ cuma ada patung sama ada selimut gitu kan. Patung tutupi selimut sama di atasnya dikasih kulit kambing gitu kan. Nah udah itu tuh Saul jadi sangat marah sama Mikal. Kenapa sih kamu mencegah aku untuk membunuh Daud gitu kan? Kenapa kamu mencegah aku untuk membunuh Daud musuhku itu gitu kan? Nah terus kenapa kamu menipu aku untuk mencegah aku membunuh si Daud gitu, kata Saul sama Mikal anaknya. Nah terus Mikal bilang, kenapa sih? Ya kemarin aku bilang ke Daud dan untuk apa juga sih kamu ngebunuh Daud? Nggak ada gunanya gitu maksudnya. Ya udah, maksudnya untuk apa kita membunuh Daud, karena Daud itu ya nggak ada gunanya juga kita ngebunuh Daud gitu kan. Nah terus udah itu setelah itu Daud pergi dan melarikan diri gitu kan. Daud pergi melarikan diri ke Nayot. Nah di Nayot ini Daud bertemu dengan Samuel, dengan Nabi Samuel. Nah terus si Daud ini menceritakan apa aja gitu kan, apa aja yang dilakukan Saul terhadap Daud gitu kan. Dia kayak curhat gitu, cerita sama Samuel apa aja yang udah dilakukan Saul untuk berusaha ngebunuh Daud. Nah di sana Daud sama Samuel tinggal di Nayot. Nah terus orang-orang berkata sama Saul, "Hei, musuhmu itu Daud melarikan diri ke Nayot bersama Samuel." Nah si Saul ini mendengar itu kan, terus udah itu Saul menyuruh orang lagi pergi gitu kan untuk mengambil Daud gitu kan, untuk mengambil Daud dan akan membunuhnya juga. Tapi ketika orang-orang utusannya disuruh gitu, orang-orang utusan rombongan pertama pergi nih ke Nayot untuk mengambil Daud. Nah ketika mereka di jalan menuju Nayot bertemu dengan Samuel, nah di situ tuh ada nabi-nabi lagi lewat, nabi-nabi yang dipimpin oleh Samuel. Dan ketika mereka mau mengambil Daud, mereka kepenuhan sama roh Tuhan. Nah mereka kepenuhan sama roh Tuhan, jadi mereka senang menyanyi-nyanyi, menari-nari, dan mereka nggak jadi gitu ngambil si Daud. Nah akhirnya si Saul menyuruh lagi rombongan yang kedua, ya udah sekarang coba ambil si Daud lagi. Dia mengutus utusan kedua, rombongan kedua gitu untuk mengambil si Daud. Nah tapi rombongan kedua ini juga sama, ketika mereka sampai ke Nayot, mereka bertemu lagi dengan nabi yang dipimpin oleh Samuel, rombongan nabi yang dipimpin oleh Samuel, dan mereka sama juga kepenuhan roh Tuhan. Jadi mereka di sana menari-nari gitu kan, memuji Tuhan. Nah jadi mereka gak bisa ngambil si Daud. Nah ketika itu Saul menyuruh lagi nih rombongan ketiga. Si Saul belum puas, dia menyuruh lagi nih rombongan ketiga untuk pergi mengambil Daud gitu kan di Nayot. Nah rombongan ketiga juga sama, ketika mereka sampai ke Nayot, mereka tuh bertemu dengan rombongan nabi-nabi yang dipimpin oleh si Samuel. Jadi mereka kepenuhan roh Tuhan lagi gitu, jadi mereka nggak bisa ngambil si Daud gitu kan. Nah Tuhan tuh bekerja untuk meluputkan si Daud. Nah ketika si Saul mendengar hal itu, kalau 3 rombongan yang pertama gak bisa untuk ngambil Daud, akhirnya Saul sendiri yang pergi ke Nayot. Dia pergi sendiri ke Nayot untuk bertemu sama Samuel dan mengambil si Daud gitu kan. Nah ketika Samuel dalam perjalanan ke Nayot, dia kepenuhan roh Tuhan gitu, di Rama dia kepenuhan roh Tuhan, dan dia akhirnya sampai ke depan Samuel dan dia rubuh di situ kepenuhan roh Tuhan, dan dia menari-nari gitu kan, menyanyi di sana dengan telanjang gitu kan. Di sana si Saul kepenuhan roh Tuhan dan dia dipermalukan Tuhan gitu, dia menari telanjang gitu kan di depan si Samuel dan Daud. Nah di situ adik-adik kita mendengar kalau Tuhan tuh meluputkan Daud gitu dari berbagai usaha percobaan pembunuhan dari si Saul. Tapi selama itu tuh Tuhan selalu meluputkan Daud gitu, karena Tuhan sayang sama Daud dan Tuhan tahu kalau Daud tuh sangat percaya sama dia. Nah buat adik-adik yang udah percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya kalau Tuhan udah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan udah menyelamatkan kita dari kematian gitu, dari maut. Nah Tuhan yang sama yang akan menolong kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Tuhan yang sama yang akan menolong kita melewati semuanya. Nah kita baca nih ayat hafalan hari ini dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita baca sekali lagi ya, dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dari ayat hafalan kita hari ini kita belajar kalau Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan yang udah menolong kita dari hukuman dosa, Tuhan yang udah menyelamatkan kita adalah penolong kita selama-lamanya. Kita percaya kalau dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap ketakutan kita, Tuhan tuh udah menolong kita. Tuhan tuh udah menolong dan akan selalu menolong kita. Kita percaya itu. Nah, buat adik-adik yang belum percaya, percayalah bahwa Tuhan Yesus udah menebus kamu dari hukuman dosa. Dia udah menggantikan kamu. Dia udah menderita buat kamu, mati di kayu salib, udah wafat dan udah dibangkitkan gitu untuk menebus kita dari hukuman dosa. Nah, buat adik-adik, kita tetap percaya kalau Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu beserta kita, sama seperti Daud. Tuhan membantu Daud dari masalahnya, Tuhan meluputkan dia dari berbagai usaha pencobaan pembunuhan dari Saul dan dari masalah lainnya, bahkan dari musuh-musuhnya. Tuhan tuh selalu membantu Daud gitu. Tuhan selalu beserta sama Daud. Nah, Tuhan juga adik-adik selalu beserta bersama dengan kita. Nah, itu yang kita percaya sampai hari ini. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh belajar kalau Tuhan yang menjadi penolong kami, Tuhan penolong kami satu-satunya, Tuhan yang membantu kami untuk meluputkan kami dari segala masalah kami. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang bisa kami percaya, Engkau satu-satunya penolong kami, dan biarlah kami meletakkan harapan kami hanya pada Engkau saja Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bye. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dalam dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Amin. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Terima kasih. Mazmur 145
45 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Bye-bye. Mazmur Mazmur 145 145 ayat ayat 13b. 13b. Tuhan Tuhan setia setia dalam segala dalam segala perkataannya. Terima kasih. Yeay. 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Apa? Nya. Amin. Terima kasih. Mazmur 145 Mazmur 145 ayat 13b. ayat 13b. Tuhan setia Tuhan setia dalam segala perkataannya dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. dalam segala kebulatannya. Terima kasih. Dadah. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan